Salam adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik yang di rumah, kita persiapkan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita angkat kidung pujian kita. Kawanku, ini hari Minggu dan hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dan cinta kasih Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh dibangunkan di pagi yang indah ini untuk semua atas kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami diberi kesehatan, kekuatan, bahkan napas kehidupan. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Nanti terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, kembali kita muji dan muliakan nama Tuhan. Kita angkat kidung pujian kita, bertambah-tambah. Ya, nah sekarang adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita nanti yang dibawa oleh Kak Santi,
kita memuji nama Tuhan, kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Kita mau dengar cerita, tapi sebelum kita dengar cerita, kita sama-sama mau berdoa. Silakan duduk yang manis, lipat tangan, tundukkan kepala, pejam matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Terlebih menyertai ibadah kami pada hari ini. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah kami semua dapat mendengar dengan baik dan berpikir dengan baik. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan iblis datang mencuri firman-Mu. Sehingga kami semua dapat tetap duduk dengan tenang, diam pada saat firman-Mu disampaikan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mendengar dan melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap untuk mendengar cerita indah-Mu. Amin. Iya, cerita kakak pada hari ini tentang Daud seorang anak gembala. Iya, bahan ceritanya boleh yang ada Alkitab, boleh diambil Alkitabnya dari Perjanjian Lama 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 sampai 12, lanjut lagi 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai 37. Iya. Tadi kata kakak, judul cerita kakak yaitu Daud seorang anak gembala. Iya. Iya. Adik-adik semua, semuanya pasti ada ya binatang peliharaan. Binatang peliharaan itu ada kucing, anjing, terus apalagi? Babi, ayam. Nah, semuanya itu dipelihara dan kita semua harus memberi makannya ya. Iya. Nah, seperti cerita kakak hari ini tentang Daud. Daud adalah anak bungsu Isai dari suku Yahuda. Keluarganya tinggal di kota Bethlehem. Daud adalah anak yang ketujuh atau anak bungsu ya. Walaupun masih kecil, Daud sudah mengenal Tuhan. Ia mengasihi Tuhan. Daud sangat pandai bermain kecapi, bermain harpa atau menyanyi, memuji Tuhan. Daud belajar menjadi gembala bersama ayahnya. Daud dipercayakan ayahnya untuk memelihara domba-domba. Domba-domba itu kalau di sini tidak ada ya. Iya, domba itu jarang sekali kalau ada di daerah kita, jarang sekali. Domba berbeda dengan binatang yang lainnya. Domba memang harus diawasi karena dia mudah sekali tersesat, terluka. Dia tidak bisa menjaga dirinya. Iya, hari masih pagi, Daud sudah bangun. Nah, dia bangun melihat matahari sudah bersinar, cerah.
Dia buka jendelanya, dia bilang, dia sambil berdoa atau berbisik dalam hatinya, terima kasih Tuhan, Tuhan menjaga aku sepanjang malam tadi. Dan aku sudah bangun, aku sehat, aku kuat dan siap melaksanakan aktivitas. Kata Daud sambil berdoa atau bisik dalam hatinya ya. Daud adalah anak yang luar biasa, dia selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Daud bangun, mandi, sarapan, dan sudah ada bekal yang disiapkan oleh mamahnya. Dia pamit sama ayah dan ibunya atau papa mamahnya, dia berangkat mengembalakan dombanya. Tahu Daud mau kemana tadi? Daud hendak pergi kemana ya kira-kira? Iya, betul. Daud ingin mengembalakan domba-dombanya. Iya, dia memimpin domba-dombanya mencari makan ke sungai, terus mencari air minum ke sungai. Pagi-pagi berangkat dan sorenya baru pulang. Sampai di kandang, biasanya dia memanggil domba-dombanya. Domba-dombanya senang sekali. Domba itu mirip suara kambing ya. Saat si Daud sudah membuka pintu, kambing-kambingnya atau domba-dombanya mirip suara kambing. Biasanya suara kambing gimana? Be, iya, seperti itu ya. Mereka semua berlari mengikuti Daud. Daud berjalan di depan, tapi sekali-sekali melihat ke belakang, menghitung jumlah dombanya, ada yang tertinggal atau tersesat ya. Daud itu luar biasa memelihara dombanya, dia tidak ingin domba-dombanya hilang, sesat ataupun sakit. Nah, setelah domba-dombanya makan di padang rumput yang hijau, sudah dicari di sana, si Daud membawa lagi pulang. Kalau sudah, karena jaraknya jauh, kecapean, Daud akan berhenti sebentar, beristirahat sambil memainkan kecapi atau harpanya, sambil memuji Tuhan. Domba-dombanya semua senang dengan lagu atau musiknya Daud. Mereka semua tertidur. Ternyata pada hari itu ada suara yang berbeda. Ternyata itu adalah suara singa. Dan sempat anak dombanya Daud diangkat si singa. Tapi dengan cekatan Daud datang berlari memukul dengan tongkatnya si singa. Ya, si singanya akhirnya balik mau menyerang si Daud. Nah, akhirnya Daud dengan sigapnya terus memukul dan dia percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dia. Padahal dia cuma memegang sebuah tongkat saja. Akhirnya si singa mati. Iya, Daud tetap dilindungi oleh Tuhan. Walaupun sudah napasnya capek sekali ya. Iya, terima kasih Tuhan, Engkau lindungi, kata Daud. Nah, Daud mengambil anak domba yang sudah terluka dengan menggendongnya. Mereka pun akhirnya pulang memasukkan ke kandang. Daud memelihara, membersihkan luka anak domba tersebut. Itu adalah sungguh luar biasa ya. Iya, dia tetap mengajak domba-domba dan memperhatikan semua domba sampai masuk ke kandang. Akhirnya setelah itu Daud baru pulang ke rumahnya. Nah, di sini ceritanya sungguh luar biasa. Daud yang belum terlalu besar, masih dianggap anak-anak, mungkin masih bersekolah minggu, tapi dia selalu senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, berserah semuanya kepada Tuhan. Ya, melalui cerita Daud hari ini kita diajak memahami bahwa Daud adalah seorang gembala yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Kita diajak untuk selalu mengasihi dan percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi kita. Dan yang utama lagi, mengasihi ayah dan ibu, melakukan perintahnya, mengasihi kakak dan adik dengan tidak mengganggunya, mengasihi teman, dan juga mengasihi binatang peliharaan kita. Seperti Daud yang baik terhadap domba-dombanya. Iya, ayat hafalan kita pada hari ini
yaitu terdapat dalam Mazmur 18 ayat yang kedua. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Sama-sama ulangi lagi ya. Mazmur 18 ayat yang kedua. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Iya, demikian cerita kakak pada hari ini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dengan baik. Iya, kita semua diajak seperti halnya Daud. Iya, terima kasih. Iya, sebagai respon kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Iya, kita sama-sama gerak-gerak ya. Iya, kita nyanyi Aku Istimewa. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ya, silakan duduk yang rapi. Lipat tangan, tundukkan kepala, pejam matanya. Kita berusaha berdoa dengan sikap baik ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji dan hormat hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih sayang-Mu, berkat-Mu selalu Kau curahkan kepada kami. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang Daud, seorang gembala yang menjaga melindungi dombanya. Dan Engkau sangat mengasihi dia ya Tuhan, dan ia pun percaya kepada Engkau. Ajar kami melalui cerita ini, kami selalu mengasihi semua orang, dan kami semakin mengerti akan kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesehatan kekuatan yang kami terima hingga saat ini. Walaupun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Dan kami mohon Tuhan, semoga virus corona ini cepat berlalu. Sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa, tanpa rasa takut. Kami boleh belajar di sekolah, boleh beribadah di gereja, boleh bermain dan berkumpul bersama teman-teman kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan November ini. Kiranya umur panjang, kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan tercurah pada mereka karena kasih penyertaan-Mu. Tuhan kami yang baik, kami mohon dengarlah semua seru doa kami. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Yusi dengan judul cerita Daud menjadi gembala domba. Nah, kita sambut cerita tadi, kita menyanyi dengan judul lagu Tuhan Yesus Baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, tibalah kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Adik-adik yang ada di rumah, silahkan persembahan syukurnya masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa tulis nama di amplop dan bisa diserahkan kepada kakak sekolah minggu atau langsung ke bendahara Jemaat GKI Katunin. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin menyerahkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkati persembahan syukur kami ini Tuhan, agar berguna bagi kepujian akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu pengiring kita dalam persembahan, kita melantunkan lagu pujian dengan judul Berilah yang Terbaik. Iya, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada minggu hari ini. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu sebagai lagu pengiring untuk lagu penutup. Kita menyanyi lagu dengan judul Yesus Besertaku. Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang.
Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita berdoa menutup dulu, lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu melalui cerita Daud menjadi gembala domba. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang waktu dan sepanjang hari-hari kami, baik di waktu susah ataupun senang. Atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu melalui cerita Daud menjadi gembala domba. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang waktu dan sepanjang hari-hari kami, baik di waktu susah ataupun senang. Atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami sesuai dengan kehendak-Mu yang Engkau merencanakan bagi kami anak-anak-Mu. Meski kami masih bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing, lindungi dan berkatilah kami Tuhan. Terangkanlah hati kami agar kami selalu rindu untuk bersekolah minggu, memuji, memuliakan, bahkan beribadah menyembah-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik silakan duduk. Ya, pesan kakak, jika mau keluar rumah tetap menggunakan masker, menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan di air yang bersih ataupun di air yang mengalir. Jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. Cukupkan istirahat. Lalu jaga jarak dan tidak berselaman atau bersentuhan. Iya. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu di minggu datang. Tuhan Yesus memberkati. Daki gunung yang tinggi, turun lembah.